Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala nikmatnya dan anugerahnya serta rahmatnya, alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah saum Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Semoga doa yang sebelumnya sudah kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ula, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tentu Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, bertemu di bulan Ramadan kembali. Allah pertemukan kita di bulan Ramadan ini tentunya dengan sehat walafiatnya, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayahnya, dengan apa yang menjadi kekuatan kita ya, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan siam Ramadan ke depan. Pemirsa Albina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat datang kembali ya untuk kita semua di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan Albina TV menyapa para pemirsa dimanapun berada. Ya, insya Allah kita akan bersenang-senang, bergembira, bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkabar gembirakan ya, dengan mengatakan kepada kaum muslimin jauh sebelum Ramadan itu tiba, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian ya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Diawali dengan fi'il madhi yang ditakkidkan dengan huruf mentakkid, qad ja'akum. Belum tiba pun sudah dikatakan bahwa Ramadan telah tiba. Sebuah harapan tentunya, sebuah keinginan, sebuah impian, sebuah cita-cita ya, bahwa Ramadan akan datang, dan kita saat Ramadan itu datang, kita ada di dalam Ramadan tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad ja'akum Ramadan, dan alhamdulillah hari ini kita mendapatkan Ramadan. Ramadan sungguh telah tiba, Ramadan sungguh telah datang, Ramadan sudah menghampiri kita. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam hadis yang ini kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuftahu fihi, atau iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kalian saumnya. Kehormatan bagi kita, bukan sebuah kepayahan, bukan sebuah beban, bahwa kemudian Allah walaupun dengan kata wajib, tapi bagi kita insyaallah saum ini merupakan sebuah kehormatan, sebuah keinginan, sebuah kemuliaan ya, sebuah hal yang diimpi-impikan 11 bulan yang lalu. Kemudian hari ini alhamdulillah kita mengawali saum Ramadan ini. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan untuk kalian saumnya. Tidak hanya itu, tentu kewajiban ini membawa banyak kebaikan. Tuftahu atau yuftahu fihi abwabu al-jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Para ulama mengatakan abwabul jannah adalah abwabul khair. Ada pintu-pintu kebaikan yang mungkin selama 11 bulan belum terbuka untuk kita, belum terbaca untuk kita, belum kita lihat. Hari ini ya Allah Subhanahu wa taala dari mulai hari ini sampai kemudian hari-hari ke depan akan ditampilkan kepada kita ya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya apa yang disebut dengan abwabu al-khair, pintu-pintu kebaikan. Abwabu al-jannah, pintu-pintu surga. Kalau sudah dibuka, ya tentu kita harus masuk. Tidak boleh kita tidak masuk. Ya, karena yang dibukakannya itu adalah pintu-pintu surga.
Maka jiwa kita adalah harus jiwa yang al-musara'ah, harus jiwa yang punya jiwa untuk berkompetensi, ya, jiwa beradu cepat, jiwa beradu lari, ya, wasari'u al-musara'ah, al-musabaqah fastabiqul khairat. Disinilah kalau kita mau, ya, melakukan start, maka start kita dari awal sampai akhir insya Allah bukan maraton lagi, tapi dari awal sampai akhir kita melakukan sprint, ya, untuk menutup apa yang sudah kita lakukan 11 bulan yang lalu di hal-hal yang salah. Ya, mudah-mudahan di 1 bulan ini segala kebaikan kita mampu menghapus kesalahan-kesalahan kita. Di samping bahwa yang 11 bulan yang lalu mungkin jalan untuk kebaikan kita terlalu slow, terlalu lambat, respon kita tidak terlalu sensitif. Mudah-mudahan di Ramadan ini sensitivitas iman, ya, terasah kembali. Ya, ketajaman kita dalam beramal saleh gitu, mampu menghadirkan hal-hal yang baik. Insyaallah taala tuftahu fihi abwabu al-jannah. Kenapa tidak? Kita sudah punya modal iman. Iman itu insyaallah, ya, akan merangkai banyak hal. Iman itu insyaallah akan menjadi pembuka banyak hal. Maka bergembiralah untuk kita semua. Tuftahu fihi abwabu al-jannah. Yang enggak bergembira rasanya mungkin imannya harus segera dinyalakan kembali, harus segera dipanaskan kembali, imannya harus segera dikoreksi kembali, agar hari-hari ke depan yang ada adalah wajah ceria, hati gembira, ya, pikiran senang. Semua kenapa? Karena Ramadan datang dengan segala kebaikan. Kemudian lanjut Rasulullah SAW, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup, dikunci semua pintu-pintu neraka. Ya, sungguh ini adalah bagi kita yang mungkin tergopoh-kopoh di masa yang lalu untuk selalu menghindar dari maksiat, ya, karena begitu terbukanya pintu-pintu maksiat, ya. Maka di bulan Ramadan ini Allah katakan tughlaqu fihi abwabu al-jahim, ditutup pintu-pintu jahim ini. Ya, mudah-mudahan ditutupnya itu adalah bahwa kita tidak punya tenaga, kita tidak punya energi, kita tidak punya modal, kita tidak punya impian, ya, untuk melakukan hal-hal yang maksiat, untuk melanggar apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dihilangkan semua kekuatan itu, dihilangkan semua kesempatan itu, dihilangkan semua apapun yang arahnya bahwa kita berjauhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tughlaqu fihi abwabu al-jahim. Mudah-mudahan telinga kita benar-benar dikunci untuk tidak lagi mendengar hal yang buruk, tidak lagi menggunjing, tidak lagi mendengar hal-hal yang maksiat, ya, tidak lagi mendengar apa yang mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan kita diburamkan matanya ataupun dibutakan matanya untuk tidak melihat yang buruk itu adalah menjadi indah. Ya. Sehingga hal-hal yang buruk nampak kepada kita itu adalah buruk, ya. Mata kita sangat tidak jelas untuk melihat hal yang batil. Mata kita, ya, sungguh tidak tertarik untuk melihat hal yang maksiat. Wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim. Kita dijauhkan dari teman-teman yang tidak baik. Tughlaqu fihi abwabu jahim. Kita tidak diberikan akses untuk melakukan hal-hal yang mungkar. Ya. Maka tangan kita, kaki kita, ya, dan yang paling induk, ya, ra'sul mal kullihi, ya, pokok harta kita yang sejatinya itu hati kita, benar-benar, ya, tertutup untuk melihat hal yang mungkar, hal yang batil, hal yang maksiat, hal yang kufur, hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya lagi bahwa wa tughallu fihi asyayatin, setan pun dibelenggu. Ya, ini kesempatan dan kita harus membenarkan ini, bahwa setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak punya sekecil apapun gitu hilah, ya, untuk mencari pembenaran kalau kita melakukan hal yang salah. Kenapa? Karena semua pendorong, ya, semua hal yang membuat kita salah sudah dibelenggu, yaitu setan itu sendiri. Wa tughallu fihi asyayatin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di Ramadan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Ya.
Jadi betapa kalau kita melihat hadis ini, cukup itu untuk kita menyebutnya tahniah. Ya, mengucapkan selamat untuk diri kita sendiri atas Ramadan yang datang menghampiri kita ini. Ya, kita mengucapkan selamat untuk diri kita dengan apa yang sudah Allah bukakan, dengan apa yang sudah Allah sampaikan kita di bulan Ramadan ini. Ya, betapa kita akan berusaha dari mulai sekarang, mengais-ngais, menghimpun-himpun, ya, untuk satu tujuan nanti, bahwa salah satunya kita mendapatkan kebaikan daripada Lailatul Qadar yang digambarkan bahwa 1000 bulan kurang lebih 84 tahun, ya, itu berbanding dengan satu malam kalau memang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Albina TV rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Fa ahlan wa sahlan bi Ramadan. Ahlan wa sahlan bi syahril mubarak, bi syahril rahmati, bi syahril maghfirah. Ya, kita mengucapkan ahlan wa sahlan untuk diri kita sendiri dengan datangnya Ramadan. Ramadan yang penuh barakah, Ramadan yang penuh rahmah, Ramadan yang penuh maghfirah, Ramadan yang penuh dengan segala kebaikan. Pemirsa Albina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari pertama kami Albina TV menyapa, ya, dengan kajian, yaitu sebelum berbuka saum. Ya, sebelum berbuka saum, kita Albina TV ada kajian, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan. Kita ada materi yang disebut dengan fiqhu an-nasihah, fikih nasihat. Ya, fikih nasihat ini akan kita bawakan insya Allah, ya, mungkin 20 sampai 20 menit, ya, durasinya, untuk mendampingi kita, menemani kita menjelang kita berbuka puasa, ya, di Ramadan 1442 Hijriah ini. Maka di samping sebelumnya, ya, kita mengucapkan juga selamat untuk kaum muslimin seluruhnya dimanapun berada, ya, bahwa kita insya Allah akan menyambut dan sudah masuk di Ramadan 1442 Hijriah. Ya. Maka saya perlu ulangi sekali lagi, insya Allah Albina TV juga akan menayangkan, menyiapkan program-program, ya, mudah-mudahan bisa berkenan di hati para pemirsa Albina TV yang kami cintai, ya, dan mudah-mudahan sekali lagi materi-materi yang disajikan bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk para pembicara yang menyampaikan materi di Albina TV kita yang kita cintai ini. Baik, untuk hari ini sebagai hari pertama, insya Allah kita akan memberikan muqaddimah sedikit tentang fikhu an-nasihah. Ya. Saya pikir kalimat fikih sudah tidak asing lagi, ya, untuk kita semua, ya. Dan para ulama sudah membagi kategori fikih itu sendiri, ya. Dalam yang saya maksud bahwa kita mungkin sudah dengar ada fikhu al-muamalah, gitu, ya. Ada fikhu al-ibadah, gitu. Kemudian ada fikhu al-munakahat, ada fikhu al-jinayat, ya, dan semua fikih-fikih. Bahkan sebelumnya para ulama telah mengkategorikan sebuah fikih, ya, yang menjadi induk dari fikih, yaitu al-fiqhu al-akbaru. Ya, apa yang disebut dengan fiqhu al-akbaru? Yang disebut dengan fikih akbar tidak lain adalah tauhid, sumber daripada segala fikih. Ya, al-fiqhul akbar itu adalah tauhid. Semua akan bermuara, ya, semua akan berawal dan berakhir kepada tauhid itu sendiri. Makanya disebut tauhid sebagai al-fiqhu al-akbaru. Nah, fiqhun nasihah ini bagian di antara bagian al-fiqhu fid din. Bagaimana kita memahami agama ini. Karena agama ini harus difahami, ya. Dan cara memahaminya tentu adalah dengan kembali kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Kemudian bagaimana kita mendapatkan Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat, taraktukum 'alal mahajjatil bayda.
lailiha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Rasul, aku telah meninggalkan kalian ya dalam keadaan terang benderang. Taraktukum alal mahajjatil bayadha. Aku meninggalkan kalian dalam keadaan yang terang benderang. Ya, di tempat, di kondisi, di segala hal yang semuanya terang benderang. Taraktukum alal mahajjatil bayadha. Rasul tidak meninggalkan kita dalam kesamaran. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan kita kemudian kita sampai bingung memilih bagian dari agama ini apa yang harus kita lakukan. Oh tidak. Kata Rasul, taraktukum alal mahajjatil bayadha. Saking terangnya, ya, lailuha kanahariha. Malamnya bagaikan siangnya. Jadi insya Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah meninggalkan kita dalam keadaan kita tidak bingung. Ya, maka kata Rasul, la yazigu anha ba'di illa halik. Yang menyimpang, ya, yang menyeleweng, yang meninggalkan, ya, dari apa yang sudah aku tinggalkan, maka kalaupun dia menempuh jalan yang lain, jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang akan membuat dia binasa. Maka kita mudah-mudahan senantiasa istiqomah, ya, berada dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diwafatkan dalam sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, para pemirsa Bina TV yang kami cintai, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Maka fiqhun nasihah kalau kita urai ya secara harfiah ya maka al-fiqhu itu artinya adalah al-fahmu ya. Al-fiqhu itu ada al-fahmu, kita mengerti, kita faham. Nah, agama kita Islam itu mengajarkan kita harus faham ya, dan kefahaman kita dibangun di atas ilmu ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan ilmu yang dimaksud ya sebagaimana para ulama menyampaikan, tidaklah disebut ilmu kecuali adalah ma qalallahu wa ma qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika disebutkan al-fiqhu kita faham, agama memang kita harus mengerti, harus faham dan fahamnya di atas ilmu. Ilmu kembali kepada qala Allahu dan qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. An-nasihah ya. An-nasihah secara lugha ada yang menafsirkan tuh naqidul gish ya. Naqid itu adalah lawan ya. Jadi nasihat itu lawan daripada al-ghish. Ya, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghasyana falaisa minna. Al-ghish itu adalah muslihat. Jadi nasihat itu ya kebalikannya adalah muslihat gitu. Sehingga ada orang mengatakan setelah muslihat itu adalah tipu muslihat ya. Bukan nasihat muslihat, bukan. Nasihat tidak disebut dengan muslihat ya. Nasihat itu adalah kebalikan daripada al-ghish, yaitu muslihat. Ya. Kemudian bahwa nasihat secara lugha, ya, secara bahasa, etimologi, ya, nasihat itu adalah iradatu al-khair lil ghair. Ya, ada yang mendefinisikan adalah iradatu al-khair lil ghair. Kita ingin ya untuk orang lain itu dengan apa yang kita katakan orang lain mendapatkan kebaikan. Ya. Kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Iradatu al-khair lil ghair, itu nasihat. Kalau muslihat kan sebaliknya tadi, ya. Muslihat itu tipu daya itu adalah menginginkan keburukan bagi orang lain, ya. Sementara nasihat adalah iradatu al-khair lil ghair. Jadi kita sudah bisa dengan definisi lughah ini ya memilah ya untuk orang itu kita nilai apakah dia memberikan nasihat atau bukan nasihat itu sendiri ya. Iradatu al-khair lil ghair ya. Nah, sebelum lanjut karena kita mendurasikan ya setiap kultum menjelang saum ini antara 20 sampai 25 menit sebagaimana saya sampaikan di awal ya. Maka pada hari ini sebagai hari pembuka ya, setelah kita mengartikan nasihat secara lughah,
Ya, belum kita masuk nasihat secara istilah, saya ingin mengatakan bahwa nasihat itu adalah muqtadha al-ukhuwah. Ya, nasihat itu konsekuensi bahwa kita ini bersaudara. Satu hal yang menjadi fondamen dari nasihat itu, kita harus memahaminya bahwa nasihat itu ada berangkat dari sebuah kecintaan. Nasihat itu berangkat dari fondasi keimanan. Ya. Nasihat itu berangkat dari kenapa kita satu dengan yang lain harus ada. Ya. Bahkan para ulama mengatakan seandainya, ya, karena kita hidup ini bersosialisasi, ya, kita hidup dalam alam yang komunitas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Nah, saat dalam hidup bersosial di masyarakat dan lain sebagainya, di keluarga, nasihat itu sebuah kemestian, sebuah keharusan. Tidak ada hidup yang tidak ada nasihat. Bahkan saat kita sendiri pun kita menasihati diri kita sendiri. Ya. Maka para pemirsa Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat tadi sebuah keniscayaan dari kecintaan kita terhadap saudara kita, terhadap keluarga kita. Jika kita memang benar, kita harus memberikan nasihat. Ya, karena berangkat dari pemahaman nasihat dari sisi bahasa saja, iradatu al-khair lil ghair. Kita senantiasa menginginkan kebaikan untuk orang lain. Betapa indahnya kalau begitu. Seorang yang ingin memberikan nasihat, maka dia di samping punya keinginan kebaikan yang dia punya juga didapatkan oleh orang lain, ya. Dia juga harus tentu tahu bagaimana niat yang baik itu teriringi juga dengan cara yang baik. Ya. Maka fikhun nasihat ke depan, ya, di samping kita akan melihat bagaimana nasihat itu dilakukan, ya, oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, oleh para ulama, ya, dalam berbagai macam bentuk. Maka insya Allah kita akan berkenalan ke depan, ya, bagaimana nasihat itu disampaikan, ya. Karena tidak mungkin saat seseorang memberikan nasihat dia tidak peduli, ya, siapa yang dia nasihati. Tentu kita punya banyak bahasa, ya, banyak sikap dalam memberikan nasihat. Ada yang kita nasihatin yang lebih muda dari kita, ya, junior kita, ada yang sesama kita, ada yang seniornya, ada yang mungkin secara senior memang lebih senior, juga ada kedudukan yang lain, dia adalah orang tua kita, ya. Kemudian ada yang lain juga mungkin, ya, itu adalah para umaro misalnya, para pemimpin, ya, dan mereka juga sama sebagaimana kita akan berkenalan nanti, ya, dengan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah nasihat ini. Dan para ulama mengupas begitu luas dan dalam tentang nasihat ini. Ya, bagaimana tidak, ya? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Bahkan sebagian ulama mengatakan melalui hadis ini bahwa Islam kembali kepada hadis ini. Islam kembali kepada hadis ini. Ad-dinu an-nasihah. Ya. Maka para pemirsa Al-Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di lembaran-lembaran ini insya Allah kita akan kupas, ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan bisa menerjemahkan sedikit dari fiqhu an-nasihah, bagaimana kita saling menasehati satu dengan yang lain. Kadang terasa sebuah nasihat, ya, mungkin menyakitkan, bukan nasihatnya yang salah, ya, tapi kadang mungkin orang yang dinasehatinya memang sedang sakit. Jadi apapun yang diberikan tidak akan merasa enak, gitu. Orang yang sedang sakit, ya, mau dikasih apapun lidahnya tidak akan merasa enak. Nah, di saat seperti itu bukan nasihatnya yang salah, tapi memang orang yang dinasehatinya sedang sakit. Di waktu yang lain bahwa nasihat itu, ya, memang tetap benar, tetapi cara orang memberikan nasihat itu yang mungkin keliru, tidak pas, sehingga orang sehat pun, ya, ketika disajikan seperti itu dia tidak jadi makan. Ya, kalau misalnya kita bertamu kemudian disajikan sate tapi tempatnya misalnya dari pispot, ya, salah juga, ya. Kita tidak mau makan, ya, karena sate disajikan di tempat yang tidak layak dan tidak pantas.
Gitu. Nah, untuk itu maka para pemirsa Albina TV rahimani Allah wa yakum jami'an, insyaallah ya mulai hari ini sampai ke depan ya ada program-program dari Albina TV, mudah-mudahan bisa memperkokoh silaturahmi Albina dengan para pemirsa Albina TV dimanapun berada. Ya. Nah, untuk pada hari ini kami ucapkan ya nanti ya menjelang iftar untuk hari pertama bulan Ramadan ini, kita berdoa mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah jangan lupa doanya, dan sebelum azan pun ya, berdoa karena itu adalah waktu yang mustajab ya. Kita semangat berbuka tapi juga semangat juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berbuka. Maka kami ucapkan sebelum waktunya, insya Allah di waktunya nanti, selamat ya untuk berbuka puasa para pemirsa Albina TV yang berada di mana saja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kita bisa bertemu esok lagi untuk materi fiqhun nasihah yang berseri sampai mudah-mudahan nanti selesai di akhir Ramadan. Demikian, terima kasih atas semua perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.